Saya tidak ada masalah dengan nuklir sebagai alternatif. Ya. Menurut saya kita patut mempertimbangkan itu karena satu, dia akan juga murah gitu. Ya. Kemudian juga kita punya sumber atau bahan baku cukup memadai, ada lah gitu, bagus gitu. Ya. Kemudian dari sisi keselamatan, memang kalau saya lupa pernyataan yang akuratnya, emisi CO2 dari batu bara itu tidak lebih atau tidak kurang bahayanya dibandingkan potensi emisi radioaktif lah kira-kira gitu. Jadi 11-12 lah gitu ya ancaman itu. Nah, memang ada stigma soalnya terhadap PLTN ini. Yang menurut saya stigma ini terbangun juga secara global gitu karena kecelakaan di beberapa tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Saya sekarang sudah bersama Bapak Ridwan Jamaluddin. Beliau adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat. Baik, Pak Ridwan. Bapak ke Dirjen Minerba, kemudian ada wacana masalah yang sangat sangat menarik perhatian ketika ada penghentian ekspor batu bara. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya masalah yang sebenarnya seperti apa? Seberapa serius itu masalah PLN? Ternyata di Minerba itu urusannya banyak sekali gitu. Tadinya saya pikir kita bisa bekerja secara konseptual, visi jauh ke depan gitu. Ada sih tetap itu. Hanya masalah-masalah sehari-harinya jauh lebih mendominasi, termasuk isu batubara PLN itu. Jadi akhirnya singkat kata krisis batubara PLN itu tahun 2021 terjadi 3 kali. Januari 2021, Juli 2021, dan akhir Desember 2021. Serius masalahnya sih. Kita bisa membayangkan kalau PLN betul-betul kekurangan pasokan, ya kita mati lampu. Gitu. Kita mati lampu itu sesuatu yang tidak boleh terjadi gitu buat saya. Kalau mengatakan udah apapun harus kita lakukan, pokoknya tidak boleh ada pemadaman listrik. Karena menurut saya selalu saya sampaikan kepada teman-teman, kalau kita mati lampu, kita mati semua. Itu saya mati, PLN mati, semua pemasok batubara mati. Jadi tidak boleh. Nah, kemarin yang paling rame lah ya, kira-kira kejadiannya mirip-mirip. Hanya mungkin sebagai acuan kita bisa ketahui yang terakhir ini. Jadi tanggal 22 Desember lah kira-kira minggu terakhir, minggu ketiga Desember, sudah ada tanda-tanda pasokan batubara kurang, gitu. Karena harga sedang tinggi-tingginya. Semua pelaku industri batubara sedang menikmati harga batubara tinggi. Tanggal 22 Desember, saya dapat informasi dari PLN bahwa efektivitas domestic market obligation atau kewajiban memasokkan dalam negeri itu sekitar 65% hanya dari kewajibannya mereka. Dan itu jauh dari mencukupi gitu. Akhirnya kami berkirim surat kepada perusahaan-perusahaan
Kami undang rapat. Memang ada ketentuan yang mengatakan hanya boleh ekspor jika pasokan dalam negeri sudah terpenuhi. Dan jika ada kekurangan, pemerintah berhak untuk menugaskan. Jadi dasar hukumnya kuat itu, mulai dari undang-undang, PP, Permen, dan lain lengkap sudah itu. Hanya tindakan di lapangan yang diperlukan. Kita angka yang saya hafal persis itu tanggal 24 Desember kalau saya tidak salah. Kita menugaskan perusahaan-perusahaan untuk memasok 5,1 juta ton batu bara kepada PLN. Karena itu adalah yang dibutuhkan. Sampai kira-kira 5 hari kemudian, atau seminggu lah ya, seminggu kemudian, pasokannya hanya 35.000 dari penugasan yang 5,1 juta itu. Terus terang saya agak marah ketika itu. Saya bilang yang benar dong, dari 5,1 juta kok cuma dipasok 35.000. Nah akhirnya tanggal 30 Desember, Dirut PLN menceritakan kepada saya kondisi kritis, ada 17 PLTU penting gitu yang berpotensi padam. Yang kalau padam ada 10 gigawatt yang padam, lebih dari 10 juta pelanggan akan terdampak. Yang nggak ada pilihan lain, saya bilang, selain kita jaga pasokan ini agar terpenuhi. Pilihannya ketika itu kita mau tutup sebagian atau kita mau tutup total. Gitu. Akhirnya saya pilih tutup total. Karena kalau tutup sebagian itu ada 2 kemungkinan masih. Kan selain pasokan batu bara masih juga ada aspek transportasinya, aspek logistik lah, gitu, aspek logistik gitu ya. Sehingga kalau masih ada ekspor, itu nanti kapal-kapal yang kita harapkan membawa batu bara ke PLN, dia akan cenderung mengirim batu bara untuk ekspor gitu. Bayarannya lebih mahal gitu daripada kalau dia dibayar PLN, lebih cepat dan lebih mudah lah gitu, semuanya serba lebih enak. Itu alasan pertama. Jadi kalau tidak kita tutup semuanya, tutup total, kita akan kekurangan kapal dan tongkang. Alasan kedua, kalau kita pakai kecuali, saya dalam bahasa agak cynical bilang, orang Indonesia paling pintar cari kecuali. Begitu ada kecuali yang boleh ekspor, ada semua orang minta kecuali, gitu. Udah deh, nggak ada kecuali supaya gampang nutupnya. Akhirnya kita tutup total per 1 Januari. Saya nggak tahu seberapa kritikalnya keputusan saya ketika itu, karena untuk memutuskan itu saya memang nggak bisa berlama-lama karena waktunya sudah sangat singkat. Akhirnya saya putuskan saja bahwa ini harus ditutup di prioritas dalam negeri. Saya pikir kalau misalnya para pimpinan pemerintahan punya pendapat lain atau saya dinyatakan salah, ya kita cabut saja putusan itu daripada kita menunda-nunda sampai terjadi masalah dulu. Alhamdulillahnya kelihatannya putusan saya tidak dianggap salah lah gitu. Karena walaupun beberapa teman yang sempat memberitahu, ini putusan siapa? Rame nih di kabinet katanya gini-gini. Ya udahlah, pokoknya prinsipnya cuma satu. Gitu. Kalau mati lampu kita mati semua. Jadi daripada mati semua kita harus bertahan hidup. Gitu. Akhirnya saya putuskan untuk seperti itu. Alhamdulillahnya kondisi membaik. Jadi keluarlah surat saya tanggal 1 Januari, berlaku 1 bulan sampai 31 Januari 2022, total tidak boleh ekspor. Ada protes, ada ketidakpuasan, tapi lebih banyak pujian. Itu yang membesarkan hati saya juga. Pujian itu bukan dari orang yang berkepentingan, itu pujian itu dari teman-teman, dari pengamat, dari yang menurut saya orang yang tidak berkepentingan lah gitu, orang yang netral, sehingga walaupun beresiko bagi saya dalam posisi seperti ini,
Saya cenderung mengatakan keputusan saya tidak salah. Gitu. Nah, akibatnya sekarang memang ada pendapat, ada rapat dan sebagainya. Para menteri memberikan perhatian besar. Rapat tanggal 12 Januari memutuskan jika ada intinya gini lah, ingin ada pengecualian gitu, tapi pengecualian yang sangat dapat diterima. Misalnya batu bara tersebut sudah miliknya pembeli, dia sudah berada di atas kapal, sudah dibayar, kapalnya juga dikirim oleh pembeli gitu ya. Alasan kedua, kita bisa mengganggu lah hubungan kerjasama internasional gitu. Jadi ada hal-hal yang menjadi pertimbangan itu. Akibatnya pada 12 September diputuskan oleh para pimpinan, para menteri yang sudah di atas kapal, yang siap berlayar. Ada satu pertimbangan lagi, potensi ancaman bahaya. Kira-kira batu bara itu dapat terbakar lah gitu. Kalau misalnya berlama-lama di atas kapal dan tongkang. Akhirnya diputuskan kalau yang sudah di atas kapal silahkan ekspor gitu. Tapi saya, ya dasar saya juga kali, masih dalam tanda petik nawar lah gitu. Pak, boleh nggak syaratnya kita tambah yang sudah di atas kapal tapi juga sudah memenuhi kewajiban demo-nya gitu. Enggak lah, nanti lama lagi gitu. Tapi saya diprotes juga sama yang baik, sama yang memenuhi kewajiban. Dia bilang, untuk apa kami patuh kalau kami sama aja dengan yang tidak patuh gitu. Akhirnya saya juga bukan ngambil keputusan sendiri sih, melihat rasa keadilan juga gitu. Akhirnya yang kita izinkan berangkat pertama adalah selain yang sudah siap berangkat juga yang sudah memenuhi kewajiban demonya. Baru kemudian secara bertahap setelah itu yang kita izinkan adalah perusahaan-perusahaan yang tergolong perusahaan perdagangan atau biasa disebut traders itu. Karena dia memang tidak ada kewajibannya. Akhirnya ya udahlah kita lepas saja kali ini walaupun itu untungnya dia aja dengan statusnya gitu. Kemudian gelombang ketiga baru kita lepaskan yang belum memenuhi kewajiban DMO-nya tapi membuat pernyataan akan memenuhi kewajiban dikenai sanksi denda. Nah, sampai sekarang sebelum itu juga ada satu syarat penting yang kita minta. PLN harus menyatakan kondisinya aman. Nah, itu menurut saya syarat yang paling penting dan alhamdulillahnya sampai sekarang PLN aman, hari operasinya cadangan batu bara tersedia cukup untuk 15 hari rata-rata, sehingga kondisi sudah dapat dikatakan cukup aman. Walaupun sehingga saat ini statusnya masih belum dicabut pelarangan ekspornya, karena akan saya tunggu sampai akhir Januari, karena kan kita harus terus berhitung Januari ke depan, karena harga masih tinggi gitu. Harga ekspor masih tinggi, sehingga sampai saat ini masih kami kendalikan lah kira-kira ekspor itu untuk perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi kewajibannya. Begitu ceritanya. Ya. Iya, Pak Ridwan, kalau harga masih seperti ini ya, kira-kira $200 per metric ton, padahal kalau dijual ke PLN hanya $70. Itu kan bagaimanapun hukum ekonomi pasti akan lari bagaimanapun caranya. Nah ini kedepannya kira-kira seperti apa Pak solusinya itu? Ini untuk pengetahuan bersamanya. Ini kira-kira, ini katanya angka hitungannya di Rut PLN. Kebetulan dia teman saya berteman baik sama dia. Mas, kalau orang ekspor itu selisih angkanya itu 65 miliar satu kapal dia bilang. Jadi kalau dia jual untuk ekspor satu kapal dengan dia jual ke PLN itu selisihnya 65 miliar. Betapa menggiurkannya angka segitu gitu. Nah, memang angka $70 bagi PLN ini diputuskan di sidang kabinet. Jadi artinya keputusan sidang kabinet lah gitu ya. Saya secara pribadi menganggap keputusan ini bijak lah gitu ya. Artinya kalau bahasa sloganistisnya ini batubara punya rakyat. Rakyat berhak untuk dapat harga murah atas barangnya sendiri gitu ya. Jangan dibanding-bandingkan dengan untuk ekspor. Gitu.
Tapi bagi para pebisnis, ini kan distorsi harga pasar lah gitu ya, yang memang membuat masalah-masalah begini. Selain tentunya ada mekanisme proses bisnis di PLN yang juga tidak 100% ideal gitu. Tapi selisih harga ini memang mengundang distorsi. Tapi bagi saya distorsi itu kalau filosofi kita tidak sama dengan yang tadi saya sampaikan. Ini haknya rakyat, gitu. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan harga pasar, gitu. Dan juga kan mereka ketika diberi izin operasi yang diwujudkan dalam persetujuan RKAB tahunan itu, rencana kerja dan anggaran biayanya itu, mereka tahu kok 25% dari produknya harus pasok PLN dengan harga segitu, untuk pasok dalam negeri dengan harga segitu. Jadi bukannya tidak tahu. Gitu. Jadi bahasa sinisnya saya ke lu jangan pura-pura nggak tahu lah, dari dulu juga tahu harus jual 25% dengan harga segini. Nah, namun beberapa pihak mengusulkan untuk memperbaiki mekanisme harga ini dengan cara PLN tetap membeli dengan harga pasar, tapi selisih harganya itu tidak ditanggung oleh PLN, namun ditanggung secara bersama-sama oleh semua perusahaan pertambangan batubara berupa iuran. Itulah yang kemudian diusulkan dikelola dalam bentuk BLU atau Badan Layanan Umum. Jadi katakanlah misalnya harga di pasar 100, harga PLN 70, PLN tetap bayar 70, tapi 30-nya itu ditanggung dari iuran yang dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan batubara yang lain. Memang ada positifnya. Positifnya penerimaan negara dari royalti akan lebih tinggi. Karena persentase royalti itu kan dari harga jual. Jadi dia kalau harga jualnya tinggi, ya negara akan dapatnya lebih banyak. Gitu ya. Nah, tapi implikasi lainnya secara teknik operasional, saya nggak tahu PLN bisa selincah apa dia dengan pendanaan jangka pendeknya itu. Dan juga kemarin kan ada rapat di DPR juga, sebagian besar anggota Komisi 7 prinsipnya lebih mengutamakan bahwa harga untuk listrik kepentingan umum oleh PLN itu memang harus lebih murah daripada harga pasar. Yang dengan semangat tadi itu, bahwa ini adalah rakyat Indonesia berhak atas batu baranya itu dengan harga yang lebih murah. Begitu pembicaraan yang berkembang saat ini. Ya, Pak, di sisi lain kecuali masalah harga tadi, beberapa informasi ya yang saya terima itu, kan memang batu bara itu yang paling pas sekarang untuk PLN karena lebih efisien juga karena mungkin dapat harga khusus itu. Tetapi hampir semua power plant-nya itu kan semua didesain untuk batu bara. Jadi sehingga kalau berubah gitu akan sangat susah. Nah, ke depan seperti apa Pak perencanaannya itu? Dalam RUPTL terakhir memang sudah tidak lagi sederhananya tidak lagi diizinkan membangun PLTU baru gitu. Itu juga sejalan dengan pernyataan pemerintah Indonesia di COP26 yang lalu di Glasgow, bahwa 2060 atau lebih cepat kita akan menuju net zero emission. Bahkan pemerintah Indonesia juga ikut menandatangani pernyataan dengan bantuan internasional kita akan mulai 2040. Gitu. Itu adalah komitmen politik gitu. Memang nyatanya di kita masih sangat dominan gitu PLTU batubara ini. Bahkan beberapa pihak juga mengingatkan dari program 35.000 megawatt itu masih ada kurang lebih 10.000 megawatt yang belum masuk gitu ya. Jadi kebutuhan batubara akan tetap tinggi. Nah, tidak mudah memang,
Tapi menuju ke sana ada beberapa solusi sambil jalan gitu yang bisa kita lakukan. Misalnya penggunaan teknologi ultra supercritical di PLTU. Itu beberapa pembangkit juga sudah menggunakan. Artinya tetap pakai batu bara, hanya emisinya ditekan menjadi sangat rendah. Di samping itu, pembangkit-pembangkit yang sudah beroperasi dan akan terus diizinkan beroperasi sampai masa kontraknya atau masa operasinya berakhir. Jadi hal-hal seperti itu menjadi kebijakan. Namun sekali lagi yang perlu juga kita pertimbangkan adalah affordability, daya beli lah ya, masyarakat, baik masyarakat umum maupun industri. Jika harga listrik kita naik karena kita mengubahnya dari batu bara menjadi sumber lain yang lebih mahal, bagaimana kemudian nanti daya saing industri kita, smelter, pabrik baja dan lain-lain yang sangat masif menggunakan listrik, itu juga perlu menjadi pertimbangan. Hal lain secara global juga, jadi perlu juga nih publik tahu, begitu kemarin kita tutup keran ekspor, terungkaplah secara kasat mata bahwa negara lain juga sama dengan Indonesia. Jadi negara-negara sahabat sangat banyak menghubungi. Jepang, Korea, Thailand, Malaysia, Singapura, mana lagi ya, India, Cina, itu masih menunggu, wah kami akan kesulitan listrik kalau batu bara Indonesia ditutup gitu semua. Jadi menurut saya kemarin masih menjadi bukti kuat bahwa batu bara masih sangat dibutuhkan sebagai energi primer pembangkit listrik, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara yang kemudian mengeluhkan ketika kita larang ekspor sama saja kondisinya. Nah, betul-betul secara umum saya ingin mengatakan bagus bahwa seluruh dunia berupaya mengurangi emisi CO2 dari pembangkitan listrik berbasis batu bara, namun setiap negara punya hak untuk menentukan ritmenya sendiri. Jadi kalau misalnya Indonesia bisanya secepat ini atau mulai memensiunkan PLTU-nya tahun tertentu, itu adalah sesuatu yang tidak boleh dipaksa oleh negara lain. Kita harus punya ritme dan penataan waktu yang sesuai dengan kebutuhan dalam negeri kita. Kemudian jangka panjang penggantian dengan energi baru terbarukan. Saya baru saja diskusi juga dengan salah seorang anggota Dewan Energi Nasional, Pak Herman. Belum mengatakan bahwa kelihatannya jangka panjang belum ada yang akan bisa menjawab ini persoalan energi untuk PLN ini. Masing-masing masih lama lah pengembangannya gitu. Nah, saya pernah membaca bahwa Pak Ridwan pernah solusinya adalah nuklir. Nah, itu seperti apa? Karena kelihatannya kan sosial budaya kita, sosial politik kita kan masih menolak itu untuk nuklir. Saya tidak ada masalah dengan nuklir sebagai alternatif. Yeah. Menurut saya kita patut mempertimbangkan itu karena satu, dia akan juga murah gitu. Yeah. Kemudian juga kita punya sumber atau bahan baku cukup memadai, ada lah gitu, bagus gitu. Yeah. Kemudian dari sisi keselamatan, memang kalau saya lupa pernyataan yang akuratnya. Emisi CO2 dari batu bara itu tidak lebih tidak kurang bahayanya dibandingkan potensi emisi radioaktif lah kira-kira gitu. Jadi 11-12 lah gitu ya ancaman itu. Nah, memang ada stigma soalnya terhadap PLTN ini.
yang menurut saya stigma ini terbangun juga secara global gitu karena kecelakaan di beberapa tempat. Ya. Tapi sebagai insinyur gitu, sebagai komunitas ITB ini, saya pikir kalau apa-apa serba takut bahaya, ngapain kita jadi insinyur? Kan tugasnya kita juga untuk mengamankan itu. Gitu. Nah, itu menurut saya menjadi penting bagi tantangan teman-teman alumni ITB ini untuk berperan bagaimana mengamankannya. Sekarang kan opsi-opsinya tidak hanya uranium, saya kan. Uranium misalnya, oke lah, kalau takut dengan gempa dan tsunami, cari wilayah yang aman. Gitu. Kemarin udah bolak-balik, setahu saya di studi tapak di Bangka Barat itu sudah 10-20 tahun, gitu, udah lama sekali. Gitu. Kemudian muncul wacana PLTN terapung. Gitu ya. Kalau ada apa-apa, tinggal kita tarik ke laut aja, itu aja, banyak PLTN-nya kalau ada ancaman. Gitu. Atau ada juga ide kalau kita takut terhadap kebiasaan ceroboh bangsa sendiri, ya sudah mungkin 5 tahun pertama dioperasikan oleh negara yang cermat dan berpengalaman. Dia sebut dia udah Jepang tuh cermat pengalaman, udah 5 tahun pertama dioperasikan Jepang bisa agak. Kemudian secara teknis muncul juga PLTT, thorium, yang kajiannya sudah cukup dalam dan saya kira sudah ada kelompok-kelompok yang sangat antusias mengembangkannya. Hanya sayangnya masih ada yang ini susah juga ya jadi kita itu. Jadi selalu kita mengatakan nggak bisa thorium. Kenapa? Ini belum terbukti di mana-mana dipakai. Lah saya bilang kita aja buktikan bisa dipakai gitu ya. Jadi agak secara apa ya, kira-kira inferior mentality itu masih menjadi kendala juga di kita. Kenapa harus tunggu orang lain pakai baru kita pakai? Kalau kita bisa menjadi pionir, kenapa tidak? Nah, itu dari sisi nuklir. Tapi potensi lain kan menurut saya juga ada. Gitu. Air, gitu, PLTA. Ya. Menurut saya PLTA kita sangat besar potensinya. Hanya memang kendalanya PLTA ya harus di situ itu kita mengembangkannya dan membangun kawasan industri misalnya. Tapi air menurut saya adalah potensi pengganti yang sangat patut kita pertimbangkan secara massal. Nah, namun secara keseluruhan kan ada angin, ada surya, ada arus laut dan lain-lain. Ketika saya masih di BPT juga banyak ini sudah dikaji. Nah, masalah kita tinggal satu. Selalu kita bandingkan dengan harga listrik dari PLTU batubara. Saya nggak bisa. Begitu kita membandingkannya, jawabannya tidak. Jadi kalau kita mau mengarah kepada energi baru terbarukan, perbandingan harga ini tidak boleh linear. Karena begitu linear, udah pasti kita nggak jadi. Nah itu menurut saya harus ada solusi juga mengatasi itu. Mungkin para ahli energi economics lah gitu yang mungkin bisa mencari jalan keluar ke arah sana. Ya, baik Pak. Diskusinya menarik, tapi memang ujungnya masih agak panjang. Nah, mumpung ketemu Pak Ridwan nih, ini kan banyak kontroversi mengenai undang-undang Minerba ini. Selalu aja menjadi pembicaraan di masyarakat ini, Undang-Undang Nomor 3 2020 ini. Ya. Nah, ini kalau menurut Bapak seperti apa sebenarnya? Saya masuk undang-undang sudah diundangkan gitu ya. Jadi ketika itu pilihan saya cuma menjalankan undang-undang. Walaupun kemudian saya juga mencoba mencari tahu semacam naskah akademik atau filosofi pemikiran di balik pasal-pasal yang undang-undang itu. Namun secara keseluruhan yang saya perhatikan, satu dia sangat nasionalistik gitu. Jadi kepentingan nasional di depan. Yang kedua, dia memberikan kepastian berusaha. Jadi soal perpanjangan izin, soal fasilitasi dan lain-lain itu sangat bagus menurut saya. Yang ketiga adalah sangat pro lingkungan. Jadi misalnya perusahaan tambang itu wajib menempatkan dana jaminan reklamasi pasca tambang gitu, di depan. Kalau setelah menambang mereka tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang, bisa dihukum
5 tahun kalau nggak salah 5 tahun dan denda 100 miliar ya. Pokoknya sangat pro lingkungan dan memberikan sanksi yang keras. Nah, namun ada beberapa hal yang diprotes, bahkan kita sampai saat ini belum selesai juga urusan di MK. Kita digugat di sana lah gitu ya. Tapi secara material sudah dapat dikatakan selesai karena sudah dikatakan pemerintah benar lah dalam hal itu. Nah, namun masih ada beberapa aspek yang dipersoalkan tentang prosedural lah istilahnya. Bahasa hukumnya ada beberapa prosedur legal formal yang masih dipertanyakan gitu, seperti keterlibatan beberapa institusi dan lain-lain itu. Namun ada satu hal yang juga menarik. Satu, kesannya menjadi sentralistik, gitu ya. Karena semua perizinan terpusat. Nah, semua perizinan terpusat itu bagi saya dan teman-teman di Minerba PR besar ini. Tahun ini kita ada 5.000 saya kira, tahun 2021 maksudnya, yang kita kelola perizinannya. Itu pekerjaan besar dan lebih tidak mudah lagi ketika kita menerapkan beberapa mekanisme dan prosedur yang dapat dikatakan baru lah ya. Sebelumnya kalau di perizinan kan di daerah, tanpa bermaksud mengatakan perizinan di daerah kurang bagus gitu. Tapi ketika menjadi semuanya terpusat, kami membangun sistem dengan persyaratan yang ketat. Nah, ini sebuah perubahan pola bisnis lah barangkali gitu. Misalnya di perizinan selalu digital online gitu, menjadi sesuatu yang mungkin ya bagi sebagian masyarakat yang tidak terbiasa menjadi kendala. Kemudian juga kelengkapan dokumen, kita masih ketat ya. Kalau mau ini harus begini, kalau ini harus begini, gitu. Kelengkapan dokumen tetap harus ada. Yang juga sekarang menjadi isu adalah untuk menyatakan jumlah sumber daya dan cadangan, kami mensyaratkan ada pernyataan dari competent person. Competent person itu kira-kira kalau secara umum tuh ada notaris lah gitu mengesahkan ya memang segitu cadangannya gitu, supaya orang tidak menambang terlalu berlebihan atau juga tidak melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai ketentuan. Nah, hal-hal seperti itu adalah perubahan proses bisnis yang sedang kita hadapi. Namun ini harus dilakukan memang karena ke depan kan kita harus meningkatlah pola industri pertambangan ini dengan menerapkan apa yang sering disebut good mining practices itu. Nah, kemudian juga ada isu pusat daerah. Dan ya, saya kira kita semua menghormati lah peran pimpinan daerah, masyarakat daerah untuk ikut berpartisipasi. Nah, dengan perizinan terpusat ini ada nuansa sentralistik. Tapi dengan proses ini sebetulnya dari sisi bagi hasil misalnya itu nggak berkurang peran daerah, tetap aja porsinya daerah dari bagi hasil itu ya sama seperti undang-undang sebelumnya. Nah, bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya program pengembangan masyarakat atau yang sering dikenal dengan istilah corporate social responsibility (CSR) itu sekarang lebih tertata, lebih bagus gitu ya. Nah, namun nuansa bahwa daerah tidak punya peran itu sering ya terasa itu dan sering menjadi komplain lah teman-teman di daerah. Namun pelan-pelan kita katakan daerah tetap punya perannya, sehingga misalnya kami sempat bersurat tuh melalui Kementerian Dalam Negeri agar dinas-dinas SDM jangan dibubarkan karena tetap perlu ada kan untuk pengawasan, pembinaan dan lain-lain. Nah, yang paling legal formal dari semua itu adalah akan ada pendelegasian kembali kewenangan kepada provinsi untuk galian C, pasir batu, dan izin pertambangan rakyat. Jadi itu sedang berproses juga. Ini paling tidak ada porsi perizinan yang akan diserahkan ke provinsi dengan syarat-syarat tertentu tadi. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama izin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti.
Ya, Pak Ridwan, kalau menjadi kontroversi dan kemudian menjadi pembahasan yang begitu kuat, itu kelihatannya di balik itu memang potensi batu bara ini memang masih sangat besar. Jadi kalau Bapak bisa memberi gambaran gitu, cadangan batu bara kita itu sebenarnya seperti apa? Karena ada yang memesankan juga kalau nanti misalnya PLN sudah bisa diatasi kebutuhannya dan ekspor kemudian juga dibatasi, ada pesan supaya tetap disimpan itu cadangan batu bara itu karena bisa jadi itu nanti dibutuhkan sewaktu-waktu di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu pemikiran yang strategis juga ya, yang patut kita pertimbangkan. Ya. Secara angka sederhananya nih supaya gampang diingat, kita itu sumber daya masih punya 150 miliar ton. Gitu. Cadangan anggaplah dibulatkan menjadi 40. Ya. Dari angka itu dengan kebutuhan rata-rata seperti saat ini, kita masih punya batu bara untuk 60 tahun ke depan. Jadi kira-kira kalau kita mau pensiun 2060 gitu, anggaplah 40 tahun kita masih punya 20 tahunan lagi itu batu bara kita untuk ditabung ke depannya. Tapi kita juga harus ingat, Cina punya banyak sekali. Dan penggunaan dia juga banyak. Namun dia mengimpor juga. Artinya semangat menabung itu ada juga di mereka. Semangat menabung itu. Nah, saya kira nanti politik energinya memang bagus juga tuh kalau teman-teman di Dewan Energi itu memikirkan politik energi seperti ini untuk jangka panjang dan konteks kepentingan nasional. Namun saat ini kan programnya ada juga program hilirisasi atau peningkatan nilai tambah. Jadi batu bara itu tidak semata-mata kita langsung bakar saja, tapi ada gasifikasi dan lain-lain yang sedang dijalankan. Itu juga amanah undang-undang sebenarnya, proses nilai tambah itu. Nah, kita berusaha untuk meningkatkan keekonomiannya, di mana misalnya kalau batu bara kalori rendah dijadikan sekarang yang di Tanjung Enim itu dimethyl ether, DME, dia akan nanti berguna untuk mensubstitusi LPG misalnya. Itu ada nilai keekonomiannya di mana nanti negara akan menghemat sekian triliun dari mengimpor LPG dengan cara melakukan gasifikasi batu bara. Nah, program-program gitu juga kita lakukan, memberikan manfaat lebih sambil juga mengurangi emisi yang dikhawatirkan seluruh dunia itu. Tapi sekali lagi semangat menabung itu memang harus kita perhatikan, atau bahkan sebaliknya nih, ada juga yang bilang kalau kita mau berhenti 2060 atau 2040 dengan bantuan internasional, ya kita genjot aja produksi sekarang, ekspor mumpung harga tinggi. Apa ya? Pemikiran-pemikiran gitu menurut saya bagus, dijadikan bahan diskusi yang mudah-mudahan nanti bisa digunakan sebagai acuan juga. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Banyak sekali yang sudah kita diskusikan untuk makin memahami masalah batubara, masalah PLN, masalah energi baru terbarukan. Sekali lagi terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama. Ya, sukses terus. Ya. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu.
Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN.